Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa Sultra TV spesial hari ini. Saya jujur saja tadinya ini sempat malah saya jadinya nervous karena biasanya mungkin ditemani dengan narasumber saja pada hari ini. Namun luar biasa saja di kesempatan kali ini cukup ramai ya di studio Sultra TV. Sudah ada teman-teman adik-adik saya ya, lebih tepatnya adik-adik saya dari beberapa pondok pesantren yang ada di Sulawesi Tenggara. Mungkin sebelum saya menyapa pemirsa di rumah, saya juga mau menyapa adik-adik yang sudah hadir, Masya Allah. Karena pada kesempatan kali ini spesial, kita akan membahas tema yang cukup menarik dan ini sangat relate di kehidupan sehari-hari. Saya langsung saja dulu menyapa adik-adik dari Pondok Pesantren An-Nur Az-Zubaidi, Meluhu, Konawe. Mana ya? Oh yang ini, yang jilbab biru-biru denim ya. Kalau kata-kata anak-anak tren sekarang, Masya Allah, ini adik-adik soleha yang insya Allah nanti akan membawa ini suatu perubahan yang baik bagi generasi muda kita ya. Ya, selanjutnya dari Pondok Pesantren Minhajutul Al-Amin, Ranu Meto, Konawe Selatan. Yang jilbab putih, Masya Allah. Lebih banyak Pak. Dan juga ya dari Pondok Pesantren Nurul Quran Kampus 2 Konda, Konawe Selatan. Ini dari luar biasa dari daerah Konawe Selatan memang juga cukup banyak pondok pesantrennya. Nah, saya juga harus menyapa dong narasumber saya yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Bapak Kiai Haji Toha Muntaha Abdul Manan. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Minhajut Tulab yang kita kenal bahwa pondok pesantren Minhajut Tulab ini sudah ada 14 cabang di seluruh Indonesia. Luar biasa. Doanya. Iya. Saya masih gemeter loh ini. Iya, kapan lagi ya saya berdampingan dengan orang yang luar biasa hebatnya. Pasti ini sudah banyak anak-anak santrinya, Pak. Alhamdulillah. Semoga saya banyak bisa belajar dari beliau ya. Di samping Bapak Kiai Haji Toha sudah ada Muhammad Didi Syauki Al-Badani, Gus Syauki. Masya Allah, Gus Syauki ini tadi juga sempat ngobrol pemirsa, luar biasa. Jadi Gus Syauki ini baru selesai mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren daerah Ponorogo ya. Dan itu 10 tahun, jadi sejak SMP sampai di kuliah juga sekarang. Dan ini baru-baru menginjak Sulawesi Tenggara. Nah, selamat datang ya di bumi Anwar. Semoga juga bisa menjadi suri tauladan bagi adik-adik kita. Semangat juga untuk terus belajar ya, adik-adik ya, luar biasa. Karena kita percaya bahwa Islam ini terutama di Al-Quran adalah hal-hal segalanya yang kita ketika terdapat masalah atau apa pasti kembalinya kepada Sang Pencipta gitu. Oke, sehat kabarnya hari ini? Karena ini juga baru tiba di Sulawesi Tenggara, di Kendari itu hari Kamis kemarin. Jadi baru berapa hari loh pemirsa ya, baru berapa hari ini, luar biasa. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait bagaimana Islam memandang keadilan. Nah, kalau kita berbicara tentang adil yang seperti apa sih yang dimaksud dan dimaknai dalam agama Islam. Oleh karena itu mungkin langsung saja saya persilahkan ke Bapak Kiai Haji Toha untuk memberikan dulu pengantar dan penjelasan ke kita semua, karena nanti juga adik-adik santri dan santriawati kita ini akan ada pertanyaan ya sesuai dengan tema kita ini, tapi ditahan dulu nanti di segmen terakhir. Dan oleh karena itu saya persilakan untuk memberikan dulu pandangan, terutama untuk saya juga yang mungkin masih jauh masih belum paham apa sih memandang keadilan itu seperti apa. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sultra TV rahimakumullah, khususnya yang hadir di ruang studio dari Pesantren An-Nur Zubaidi, dari Minhajutul Alamin dan dari Nurul Quran, semuanya adalah generasi hebat mengisi bonus demografi 2045. Wah, Indonesia Emas ya. Siap. Bicara tentang cara Islam memandang keadilan, ya, istilah adil itu mudah diucapkan tapi sulit untuk
dipraktekkan dalam kenyataan. Kenapa? Karena berkaitan dengan perasaan. Kita ini punya, pertama adalah fisik. Fisik ini kita terbentuk dari bahan baku yang namanya padat, urai, dan cair. Jadilah formulasi itu kita. Nah, proses fisik ini dimulai dari konsep 40 hari. Pertama nutfah, alaqah, mudghah, baru kemudian ada namanya roh. Roh itu oksigen. Makanya cara Allah masukkan nyawa, roh itu melalui tiupan. Makanya kalau nggak ada oksigen kita mati. Betul. Nah, ada yang kemudian tidak bisa diabaikan, yaitu nafsu. Ini komposisi nih. Setiap manusia itu ada fisiknya, ada rohnya, ada nafsunya. Nafsu itu biasanya memiliki kendaraan yang secara fisik disebut hormon. Hormon itu kendaraan nafsu. Nafsu makan hormonnya apa gitu ya. Kalau nyawa itu kendaraannya darah. Dan oksigen itu diantarkan oleh darah. Jadi dalam tubuh kita itu ada dua alat transportasi. Transportasi nyawa menggunakan darah, transportasi nafsu menggunakan hormon. Nah, bicara keadilan kenapa sulit dipraktikkan? Karena berkaitan dengan nafsu. Dan banyak manusia itu kalah kalau berhadapan dengan nafsu. Karena apa? Nafsu itu punya watak la ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Punya kecenderungan miring. Jadi kalau kita punya kendaraan, kenapa harus dibawa ke bengkel karena semi kanan atau semi kiri? Ya, nafsu itu baunya ke ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Diajak lurus sulit. Itu watak. Contoh begini, ketika kita ada hidangan makanan di meja, kita sudah dilarang sama dokter untuk gula misalnya, tapi karena selera kita makan. Nah, itu contoh. Nah, maka dalam hal ini harap dicatat, ada satu pepatah yang mengatakan al-adab fauqul ilm. Adab itu di atas ilmu. Kenapa kok adab itu di atas ilmu? Karena kalau ilmu dikalahkan oleh nafsu, bisa. Banyak orang bergelar terhormat, profesor, doktor sekalipun, tapi dia harus duduk di kursi terdakwa pidana tipikor. Karena apa? Ilmunya kalah dengan nafsu. Benar. Nah, kalau adab tidak bisa dikalahkan nafsu. Karena adab itu kata kuncinya malu. Orang malu sama Tuhan tidak mungkin berbuat jahat. Jadi mereka yang berbuat jahat sekalipun pintar karena dia sudah tidak malu. Nah, disitulah kemudian ada satu ayat yang menarik di Al-Maidah 8 yang saya potong, walaya jerimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini luar biasa. Jangan sampai kebencianmu, ini kan perasaan, membuat kamu tidak berbuat adil. Jangan sampai kita benci sama orang atau suka sama seseorang mempengaruhi objektivitas keadilan. Jadi keadilan itu sering terganggu oleh apa? Rasa. Oh, itu anak saya, beda hukumannya. Oh, itu kroni saya, beda perlakuannya. Oh, itu geng saya. Jadi kenapa ketika seseorang diangkatnya di penguasa, lalu produk turunan penguasa itu apa? Itu yang mendukung, yang buzzer, yang apa, jadi komisaris, itu karena perasaan. Betul. Bukan karena keadilan. Kadang orang tidak punya kompetensi dalam satu hal, menjadi komisaris tambang misalnya. Kompetensinya apa? Tidak ada. Kok bisa masuk? Kesukaan. Ini sudah diingatkan. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai perasaanmu itu mengganggu objektivitas. Maka Allah perintahkan i'dilu. Ayo, objektif. Adil itu objektif. Wa aqrabu littaqwa. Ia lebih dekat dengan takwa. Nah, dalam hal ini fakta di lapangan, kita mencoba menghadirkan satu contoh. Nabi misalnya pernah didatangi golongan elit.
Di antara golongan elit itu ada satu yang melakukan tidak korupsi. Kalau dulu mencuri. Iya, sekarang kenalnya korupsi. Korupsi. Benar. Nah, tokoh dari golongan elit itu minta kepada Nabi untuk dibebaskan dari hukuman. Kalau boleh dikatakan mungkin dialognya begini, Nabi, itu anggota saya melakukan korupsi memang iya, tapi tolong jangan dihukum. Begitu aja lah. Nabi bilang dengan nada yang tegas bahwa yang merusak peradaban masa lalu, generasi-generasi dahulu, itu karena hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi loh yang bilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sampai dia mengatakan, seandainya anakku kandung Fatimah korupsi, saya akan potong tangannya. Nah, ini kan sudah sangat luar biasa. Kenapa Nabi bisa mengatakan begitu? Karena nafsunya bisa dikendalikan. Bagaimana kalau anak yang melakukan kesalahan? Tentu orang tidak tega. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada gubernur Mesir namanya Amr bin As. Dia melakukan satu tata ruang kota yang lebih baik. Kalau sekarang itu landscape, siap indah gitu ya. Tiba-tiba ada satu tanah milik seorang Yahudi, rumahnya real. Ini kata gubernur, dibongkar aja. Ganti rugi berapa? Tidak masalah. Karena ini mengganggu pemandangan. View-nya terganggu ini. Karena atas nama kekuasaan bisa diambil alih apa? Untuk masjid. Tapi si pemilik tanah ini lapor sama presiden Umar bin Khattab. Umar, saya ini punya tanah, diambil alih, saya nggak setuju, saya nggak mau. Dipaksa, katanya untuk masjid. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia nggak jawab. Dia tulis, diambil belikat, tulang belikat unta, dikasih tanda silang alif gitu. Serahkan sama gubernurmu. Begitu gubernur menerima itu, gemetar dia. Karena tanda alif itu adalah tegak. Dibongkar masjid itu, dan tanah dikembalikan lagi kepada si Yahudi. Inilah keadilan. Yang ketiga, Islam begitu indah memandang keadilan. Bukan ketika Nabi hidup, bukan ketika Umar hidup. Pada saat sekarang, dunia menyaksikan. Di Palestina itu ada namanya gereja Salam Kudus. Gereja Salam Kudus itu juru kuncinya itu keluarga Nusaibah yang muslim. Kenapa? Karena gereja itu diperebutkan oleh 7 denominasi Kristen. Artinya 7 madhab Kristen rebutan untuk berkuasa atas gereja itu. Kalau sekarang misalnya ada Kristen Protestan, Katolik, ada ini itu 7 madhab Kristen mengklaim milik mereka masing-masing. Kenapa? Karena gereja itu dipercaya sebagai tempat Yesus disalib, tempat Yesus dikuburkan, dan tempat Yesus nanti dibangkitkan. Tapi kenapa pemegang kuncinya ke orang Islam? Karena orang Islam dianggap adil, objektif, dan bisa membagi waktu kapan masing-masing madhab itu bisa beraktivitas ibadah di dalam gereja Salam Kudus itu. Kita nggak pernah dengar kan ada gereja juru kuncinya orang Islam, keluarga Nusaibah di Palestina. Bagaimana Islam memandang keadilan di negeri kita? Gak usah jauh-jauh. Dulu negeri ini ada Badan Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Di situ ada kiai-kiai, ada tokoh-tokoh Islam. Nah, karena tokoh Islam, maka dalam Pancasila itu disertakan namanya kewajiban melaksanakan syariat Islam. Ya. Siap. Jadi memang sangat betul dikatakan ya, Islam itu betul-betul melihat keadilan itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Toha, luar biasa pemirsa. Terkadang kita pun sendiri jujur, Pak, saya pun mungkin belum tentu bisa adil. Di kehidupan sehari-hari saja terkadang kita terlupa, namanya manusia. Berarti kita belum bisa mengendalikan yang namanya nafsu, dikatakan tadi. Nah, inilah yang mungkin juga untuk pelajaran ya bagi kita semua adik-adik santri, santriwati yang ada pada di hari ini di studio maupun yang di rumah. Ingat
bahwa adab itu lebih baik, di atas tingkatannya itu di atas, setelah itu baru ilmu. Karena ketika kita sudah tidak memiliki adab, maka yakinlah kita pasti akan jatuh dan juga pasti akan lupa bahwa kita ini berasal dari bada kita. Nah, kita masih akan kembali ke pembahasan mengenai tema kita pada hari ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Sudut Sultra. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi dukung perekonomian UMK lokal dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani Kopsi Batui di Kabupaten Banggai berupa alat pendukung proses produksi kopi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi serta hak pengelolaan kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kV dan di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu 40 MW. Bantuan ini menjadi contoh nyata kepedulian PLN untuk rakyat. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sulta mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sulta. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kamu bermain, tapi juga banyak dapat ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kamu melompat dan riang gembira. Yuk tonton terus Bada Namu tiap hari di Jawa Pos TV. Keberhasilan pengoperasian PLTMG Luwu 40 MW dan sistem kelistrikan 150 kV yang dibangun oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Tercatat per Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 700 miliar. Pembangunan PLTMG ini sekaligus menjadi langkah dedesilisasi dengan memanfaatkan potensi gas melimpah di Kabupaten Banggai. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Rel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membuka pintu bagi media untuk berkunjung ke PLTMG Luwu 40 MW yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bentuk keterbukaan PLN untuk rakyat dalam perkembangan operasional PLTMG Luwu yang menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5x8 MW. Infrastruktur yang dibangun untuk menggantikan PLTD yang merupakan upaya dari PLN dalam mendukung swasembada energi. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sulta mengenai adanya transformasi digital. di Balai POM itu Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sulta. Apa itu kalau dulu kita cuma kenal telepon, telekomunikasi, kita sekarang kenal internet, kemudian kita kenal aplikasi, kemudian kenal dengan konten. Banyaknya akses internet, maka kita mulai menggunakan layanan internet. Produktivitas itu, teknologi tadi itu ya, inovasi dan sebagainya itu penting. Ataukah kita agak bergeser sedikit, atau kurang-kurang sedikit, itu nanti kita akan lihat hasilnya.
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi berkomitmen dalam menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission dengan menghadirkan infrastruktur berbasis EBT di Sulawesi yang selaras dengan RUPTL 2025-2034. Hal ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta pelaku industri dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi masih bersama juga dengan adik-adik saya di studio dari Pondok Pesantren yang luar biasanya memang menyaksikan tema kita hari ini sangat menyentuh ya. Kalau kita mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Toha, pasti pemirsa dirubah segelintir orang yang mungkin saja pernah merasakan di masa itu langsung terbesit di pikirannya bahwa oh iya benar ya. Sekarang itu terkadang kita hal-hal kecil saja ya, tidak perlu kita mungkin hal-hal yang besar, hal-hal di lingkungan keluarga saja. Terkadang mungkin kita belum bisa adil bagi anak kita, saudara kita. Nah, lagi-lagi berarti harus yang kita pahami terkadang berarti kita belum bisa mengendalikan nafsu. Nah, lanjut lagi dengan tema kita mungkin penjelasannya Pak Kiai Haji. Berarti yang paling poin ya yang saya tangkap adalah kita harus memperhatikan adab, gitu kan. Kalau adab kita sudah di atas daripada ilmu, berarti kita sudah bisa mengendalikan nafsu. Tapi apakah ada hal lain juga yang harus kita perhatikan ini, Pak Kiai Haji? Karena memang yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, terkadang selalu luput juga dari kesalahan gitu. Gimana? Silakan. Begini ya, Allah sudah menyampaikan kepada kita, ini punya kita santai-santai kan hafal Quran pasti ini. Iya. Bahwa tidak bisa manusia berbuat adil. Tidak ada ya? Tidak bisa, lantas tadi yang dibutuhkan dalam hal ini, dalam sosiokultural, politik, fala tamilu kullal mail. Hafalkan ayatnya? Yang dibutuhkan cuma satu, jangan kamu terlalu condong hingga membuat kecemburuan pihak lain. Misal, ada mayoritas, minoritas. Saya sebagai penguasa, bagaimana mayoritas itu tidak membuat si minoritas itu cemburu? Dalam hal pembagian kue kekuasaan, macam-macam. Yang sebaliknya juga begitu, jangan sampai mayoritas bilang, wah itu minoritas kok malah di atas. Maka Tuhan sudah memberikan koridor, adil itu tidak bisa. Karena perasaan. Yang dibutuhkan dalam harmonisasi itu, jangan sampai keputusanmu membuat kecemburuan bagi yang lain. Fala tamilu kullal mail. Ini yang jarang diperhatikan. Maka bagaimana berbuat adil dalam koridor ini? Kalau toh kamu memberikan kue, jangan sampai mereka itu merasa dimarginalkan. Ya, itu yang kita sebut dengan seni keadilan atau manajemen keadilan. Jadi tidak ada yang bisa adil. Ya bagaimana bisa adil? Betul. Itu sudah Tuhan yang menggariskan. Ideal seperti apa? Sekarang misalnya ada orang ngomong demokrasi itu adil, enggak? Demokrasi itu masih konco, masih kroni. Kerajaan itu adil, enggak? Masih ada kasta kelas 2, kelas 3. Yang dibutuhkan jangan sampai ada kecemburuan sosial. Itu seni saja. Saya kira menarik ini untuk ditanyakan barangkali. Iya, benar. Dan itu mungkin satu isu yang jarang kita dengar. Ya. Saya sepakat, Pak. Iya. Jarang terpikirkan. Iya, tapi Al-Quran bilang itu Quran bukan saya. Hingga kapan hari kita melihat ada orang misalnya tiba-tiba jadi direktur mengelola perusahaan ratusan triliun. Tanpa ada pengawasan, tiba-tiba terbukti
uang itu mengalir pada yang bukan haknya. Dan kita kan kaget. Ini orang kan sampai maaf loh, saya belum ngomong ini. Uang rakyat, uang publik mengalir hanya untuk kepuasan syahwat sih. Orang yang diberi amanah sampai 11 miliar. Ini kan mengganggu keadilan. Sangat mengganggu. Mengganggu, perasaan mengganggu. Betul. Maka di beberapa negara tertentu pelaku-pelaku yang demikian nggak ada maaf, hukuman mati, seperti di Cina. Betul. Memberi toleransi kejahatan akan menambah lagi kejahatan berikutnya. Maaf, ini harus dicatat. Memberi toleransi kepada kejahatan akan menambah kejahatan-kejahatan yang berikutnya. Karena kejahatan itu seperti kanker yang menular. Kenapa? Penjahat akan melakukan 1001 kebohongan untuk menutupi satu kebohongan. Ya. Nah, disitulah kemudian kita dihadirkan oleh Islam itu fakta-fakta. Tadi umat Islam rela melepaskan kata kewajiban melakukan syariat Islam yang diabadikan dengan Piagam Jakarta. Apa? Demi menghindari kecemburuan sosial dari masyarakat yang heterogen di Indonesia ini. Kan Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa ini kan dipotong, dihapus. Mungkin adik-adik masih kenal dengan Piagam Jakarta. Kenapa dihapus? Kelas kita ini hanya supaya fala tamilu kullal mail, supaya nggak timbul kecemburuan dari masyarakat Indonesia Timur yang notabene akan memisahkan diri dan seterusnya. Itulah pengorbanan umat Islam. Itulah yang disebut keadilan. Jadi tidak condong ya. Ya, Pancasila ini yang sekarang kita baca, ini betul-betul sangat ideal. Dan umat Islam mampu dalam keadilan itu supaya tidak timbul kecemburuan, mengorbankan. Sekalipun itu sudah menjadi keputusan BPUPK itu. Badan Persiapan Kemerdekaan. Pada saat itu. Ya ini yang harus dipahami semua ya pemirsa, luar biasa loh, Islam ini sangat betul-betul memandang keadilan itu kalau tadi saya katakan sangat kompleks dan di bagaimana agar semua tidak ada kecemburuan di situ. Inilah Islam seperti inilah memandang keadilan. Saya boleh minta tanggapan Gus Syauqi juga. Sekarang kalau Gus Syauqi ini kan mungkin mewakili juga adik-adik kita generasi muda ya saat ini. Kalau dikatakan tadi oleh Bapak Kiai Haji Thoha bahwa tidak bisa adil, ya. Kalau itu sudah mutlak, makanya yang dikatakan tadi yang lebih harus dipikirkan ada seni keadilan dan tidak condong ke salah satu pihak. Nah, kalau generasi muda kan sekarang banyak perubahan juga. Mohon izin Pak Kiai Haji, banyak faktor yang mempengaruhi budaya, kultur kita, ya, kebiasaan, gaya hidup. Nah, kalau memandangi berarti seharusnya generasi muda ini bagaimana? Silakan, Gus Syauqi. Izin menjawab? Iya. Pertama, kita sebagai generasi muda menghadapi yang namanya perubahan zaman yang begitu cepat. Tentunya kita sulit sekali di dalam memilah apakah informasi ini benar secara utuh dan benar secara setengah-setengah. Nah, maka kita sebagai generasi muda, khususnya anak muda zaman sekarang, ketika kita melihat informasi yang mohon maaf belum tentu kebenarannya apakah itu benar secara mutlak atau kurang benar, kita alangkah baiknya selalu mencari alasan atau selalu bertanya-tanya agar kita tidak diperbudak dengan yang namanya arus informasi yang wallahu a'lam itu. Sehingga ketika kita sudah mengetahui atau ketika kita sudah bertanya-tanya dan pada akhirnya kita mengetahui, kita mampu mendapatkan informasi secara utuh sehingga kita tidak salah kaprah di dalam menghadapi informasi itu. Nah, ketika kita sudah memahami secara utuh, dari situlah kita bisa menemukan sesuatu itu sesuai porsinya. Karena kan dalam Islam itu adil itu bukan dalam artian sama satu sama dengan satu atau satu potong roti sama dengan satu potong roti, tidak. Tapi Islam memandang keadilan itu sesuai dengan porsinya. Ya. Maka ketika kita melihat informasi benar sebagaimana yang dikatakan Abah Yai tadi, kita jangan sampai condong terhadap sesuatu. Kalau toh seandainya kita memilih sesuatu A,
Meskipun secara kasat mata itu tidak seimbang, tapi karena tidak ada kecemburuan, kita bisa memilih sesuatu tersebut. Sehingga disitulah akan timbul yang namanya keadilan. Nah, kita sebagai generasi muda seharusnya harus mempertanyakan. Karena kan generasi muda paling dekat yang namanya sosial media. Betul. Dan paling dekat yang namanya chat-chat. Sehingga ketika menerima sesuatu informasi, kita harus selalu bertanya. Jangan sampai kita diperbudak oleh informasi-informasi yang salah tersebut. Apalagi kalau kita ini sebagai manusia yang tadi dikatakan sangat dekat dengan nafsu ya. Iya, benar. Kalau nafsunya sudah terbudak, waduh, bisa-bisa meledak-meledak jadi. Kadang informasinya mungkin dianggap ini informasi buruk, akhirnya kita emosi, terkadang gitu ya marah. Padahal ini belum tahu kebenarannya, ini seperti itu tidak gitu. Nah, ini juga yang bahkan akhirnya menyesatkan. Saya juga tertarik kembali ke Bapak Kiai Haji dengan kata-kata yang dikatakan tadi bahwa adil bukan berarti harus sama. Ini saya selalu jumpai memang di kehidupan sehari-hari. Terkadang ada beberapa orang berkata, ya kita adil, tapi kan bukan berarti harus sama. Nah, memang sudah seperti itu ya, karena Islam memang sudah mengatakan bahwa ya adil kan memang tidak bisa, tapi makanya kita tidak boleh condong ke salah satu pihak gitu. Ini bagaimana Pak Kiai Haji? Sederhana sekali, contoh kasus waris. Ada tanah 1 hektar di pinggir jalan raya, dan pewarisnya itu 4 orang. Taruhlah semua laki itu aja. Kalau kemudian volumenya sama, jelas tidak adil. Masing-masing seperempat, nggak adil. Volume sama. Karena yang 1/4 di pinggir jalan harganya beda tentu yang di belakangnya. Ya, benar. Iya kan? Apalagi yang paling ujung, paling terakhir. Iya kan? Dekat kuburan lagi, kayak orang laku ya. Ya. Kayak gitu. Maka Islam menyertakan yang namanya istilah double V, volume dan value. Jadi keadilan bukan volume, tapi juga harus menyertakan value, nilai, yaitu nilai. Betul. Kalau volume sama belum tentu nilai sama. Maka dalam waris seringkali diabaikan value itu. Apalagi sekarang harga tanah melonjak. Maka jangan lupa adil itu juga menyertakan value. Contoh begini, ada satu perusahaan di mana ada orang dengan volume pekerjaan yang tinggi, tentunya harus mendapatkan value yang tinggi. Ada orang yang volumenya rendah, tapi value-nya tinggi. Ada apa ini? Pasti ada pertanyaan. Ya, Pak, benar. Jadi 2 V ini harus ada. Ini Islam. Karena setiap barang itu ada satu dalil. Ma khalaqta hadza batila. Itu dalil value. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun percuma ciptaan Allah ini. Pasti ada value-nya. Nah, kita ini seringkali terjebak fisik, gitu ya. Terjebak bentuk properti yang di luar, volume. Kowe wis tak kei 1 hektar le, kamu 1 hektar, oh ndak bisa. Value-nya seperti apa? Maka dalam membagi waris, mendeliveri pekerjaan, jangan lupa volume dan value. Yaitu. Sepakat. Kok Pak Kiai Haji bisa membaca pikiran saya ya? Saya tadi mengarah ke pekerjaan soalnya. Iya betul. Tapi memang ternyata memang benar. Kita masuk. Ya. Keadilan itu masuk ke semua sudut. Betul. Tidak hanya di dalam rumah tangga, tapi dalam kehidupan sosial yang holistik. Kita ini sering volume value nggak diperhatikan. Islam datang gitu. Jadi berarti Pak Kiai Haji, ketika memang kita mungkin ada di situasi ya yang dikatakan tadi bahwa mungkin di lingkungan kita tidak memperhatikan volume dan value itu, lantas kita sebagai orang yang maksud saya yang merasakan ya hal itu, kita harus seperti apa? Mungkin ada hal yang bisa dilakukan gitu, ya kan pasti ada perasaan, aduh ini kenapa pasti ada merasa tidak enak gitu. Ini gimana Pak Kiai? Wah, kalau di situ namanya adab. Adab. Artinya adab itu tata cara untuk menyelesaikan problem. Hidup ini kan nggak lepas dari 3 perkara. Ada beban,
ada visi, ada risiko. Siap. Nah, kita kalau paham tentang 3 perkara itu, kita akan mudah memandang konflik, problem itu dengan cara yang santai, dengan cara yang adem. Karena apa? Kalau kita ngomong beban itu ada istilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang punya kapasitas. Makanya di beberapa perusahaan multinasional itu untuk mengukur kapasitas biasanya menggunakan standar, misalkan golongan darah, kemudian analisa sidik jari, fingerprint itu kan hanya mengukur. Ini kapasitasnya apa sih orang ini? Orang dengan darah AB itu nggak cocok kalau kerja di lapangan mungkin. Yang cocok adalah O. Itu memang tidak pasti. Tapi ini namanya value. Ini namanya instrumen yang bisa dipakai. Kalau ada orang kerja di lapangan, darahnya AP terus nggak berhasil, jangan salahkan orangnya, salah yang milih. Karena nggak dipakai kategorisasi. Kalau kepingin orang yang bisa di segala tempat, cari yang darah O. Karena O bisa kemana-mana, tapi nggak bisa dikasih apa-apa oleh orang lain. O itu hebat. Makanya di sini perlu, gitu ya. Saya kira itu. Siap. Jadi pandangan kita bahwa ternyata saat ini ya harus lebih memilah ya, melihat atau memandang sesuatu itu mungkin dengan banyak pertimbangan. Inilah makanya diperlukan yang namanya adab, gitu Pak Kiai Haji ya. Ketika adab kita sudah memang betul-betul yakini segala problematik yang terjadi mungkin dari berbagai sudut pandang, kita sudah bisa melihat sisi-sisi mana saja atau hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Setidaknya kalaupun tadi dikatakan bahwa tidak selamanya adil itu harus sama gitu, karena semua memandang dari sudut pandang yang berbeda. Setelah yang satu ini, saya mungkin akan mempersilahkan ya kepada adik-adik santriwati kita untuk memberikan pertanyaan sesuai tema kita pada hari ini. Insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Kiai Haji Toha di sini, dan juga mungkin boleh menambahkan Bu Syauki ya, mohon izin ya, sehingga nanti pemahaman kita mengenai adil ini betul-betul sangat kita bisa relate di kehidupan sehari-hari, sehingga kita yang ada di sini dan juga mungkin pemirsa yang nonton di rumah bisa menambah pelajaran lagi. Ternyata memang adil itu tidak ada yang bisa, tapi bisa kita lihat dari bagaimana kita menggunakan seni keadilan. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi masih dengan tema bagaimana Islam memandang keadilan. Banyak pastinya pengajaran yang akhirnya bisa kita simpulkan ya di pemirsa di rumah juga maupun adik-adik santriwati yang ada di sini. Nah, seperti yang saya janjikan tadi ya, bahwa saya persilahkan kepada adik-adik yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini sesuai dengan tema yang ada. Saya persilahkan dulu, boleh mungkin acungkan tangannya. Silakan. Ya, yang dari sisi kiri dulu ya. Saya boleh sisi kiri dulu, silakan acungkan tangannya. Oke, di ujung kiri boleh dibantu, Kak. Oke. Ya. Jadi nanti minta tolong disebutkan nama, terus juga dari pondok pesantren apa, serta pertanyaannya singkat saja. Silakan. Mungkin duduk aja ya. Nanti ada teman-teman kok dari sini. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warohatun Marhamah, saya dari Pondok Pesantren Anwar Az-Zubaidi.
Saya ingin bertanya. Oke, mohon izin sebelum bertanya mungkin mikrofonnya belum dinyalakan. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, silakan lanjut, silakan. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda menanggapi dan menyikapi ketidakadilan yang ada di negara kita ini? Oke, generasi muda menyikapi keadilan di negara kita. Ketidakadilan. Oke, saya tangkap ya di sini ada ketidakadilan di negara kita. Oke, ini mau dijawab dulu atau kita tampung pertanyaannya dulu, Pak? Silahkan, apa baiknya? Siap. Mungkin saya tampung ya pertanyaannya satu. Selanjutnya saya persilahkan ya yang jilbab putih-putih ini yang cantik-cantik adik-adik saya, boleh silakan yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya. Atau mungkin masih berpikir-pikir ini kira-kira apa yang mau ditanyakan ya. Kalau masih berpikir-pikir boleh saya ke santri-santrinya juga yang walaupun sedikit tapi tidak mengurangi semangat untuk belajar kita hari ini. Silakan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh iya kayaknya ini mungkin ada. Oke, silakan dibantu mikrofonnya. Oke, baik. Mungkin perwakilan dulu, jadi dari santri dan santriwati. Silakan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih Abah karena ini sangat menambah wawasan kita, menambah referensi bagi kita semuanya sebagai generasi anak muda. Dalam hal ini ada juga beberapa yang kita menyikapi di keseharian kita, di mana kita ketika menyikapi melihat teman kita atau masyarakat kita, masyarakat di sekitaran kita yang tidak ingin menerapkan keadilan, tetapi kita juga tahu bahwa teman kita ini tidak bisa menerima kesan atau egonya kuat. Jadi sehingga kita berpikir untuk menyampaikan, karena di umat Islam juga disuruh untuk menjaga ukhuwah kita. Nah, bagaimana umat Islam atau Islam menyikapi atau mekanisme kita untuk cara menyampaikan itu tidak merusak ukhuwah kita? Ya, itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mungkin Pak Kiai Haji ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya mengenai bagaimana generasi muda menyikapi ketidakadilan di negara kita ini. Silahkan. Terima kasih. Ketidakadilan itu pasti muncul di mana-mana. Ada sejarah berulang. Kalau dulu zamannya Fir'aun itu sampai Nabi Musa takut, grogi hingga dikasih jimat Robis Rohli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu perasaan rakyat, perasaan publik ketika menghadapi ketidakadilan yang dia lakukan oleh penguasa. Dredeg, saking dredegnya itu sampai nggak bisa bersendirian. Allah, ya kalau kamu nggak berani sendirian, saya pilihkan Harun sebagai pendampingmu. Ini perasaan orang yang akan katakanlah protes lah begitu. Sekelas Nabi Musa saja takut kok, apalagi kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana teknisnya? Sederhana kok. Nabi itu sudah mengatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kamu kuat menghadapi ketidakadilan, silakan dengan kekuasaanmu. Dengan kekuatanmu. Kamu pinter, punya modal, silahkan. Kalau enggak, bunuh diri kamu. Ini contoh. Jadi ukur kekuatanmu. Fayughayyu biyati. Istilah dalam arena tinju bebas apa? Jual beli pukulan. Tapi kalau kamu nggak kuat, fabilisani, dengan statement, dengan tulisan, dengan peres. Dan sekarang sudah terjadi hingga Al-Quran itu punya surat yang sangat luar biasa, An-Naba. Saking pentingnya statement, saking pentingnya dokumen, saking pentingnya jurnalisme, sampai diutus Nabi. Nabi itu kan jurnalis, pembawa berita. Cuma berita langit dibawa ke bumi.
Benar. Jadi jurnalis-jurnalis ini adalah pewaris Nabi, bukan hanya ulama, gitu loh. Amin. Selama ini kan al ulama warasatul anbiya, dibalik dalilnya al jurnalis warasatul anbiya. Iya. Karena membawa informasi. Berita. Suratnya An-Naba. Apa? Fabilisani. Sampaikan statement. Banyak yang kemudian digiring dengan opini jatuh. Banyak. Dan kita ini sebenarnya seringkali terjebak, maaf, sebagai umat Islam, mengikuti apa yang dibentuk oleh opini, bukan oleh fakta. Maaf, saya nggak mau cerita. Nanti off air. Jadi kita melakukan satu perbuatan, nggak ada faktanya, yang ada opini. Itu naba. Amma yatasa'alun anin naba'il naba. Nah, yang ketiga seninya kalau menghadapi ketidakadilan itu sederhana. Abi kolbi, ngempet, menahan diri di batin sampai mati di klenger gitu ya. Artinya, iya, ditahan. Tahan aja. Maka bagaimana cara menahan? Contoh ada Ashabul Kahfi. Quran itu lengkap kok. Kalau kamu nggak punya kekuatan untuk melawan ketidakadilan, ngomong pun juga nggak bisa, kemana? Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Gua itu artinya apa? Jangan bersentuhan dengan orang-orang yang tidak adil itu. Saya mau ambil contoh. Siapa Ashabul Kahfi modern? Iran. Dikucilkan oleh Amerika. Tapi dia tidak diam di dalam gua itu. Bagaimana saya bisa melawan mereka? Saya harus mempelajari ilmu yang dimiliki oleh mereka. Dan sekarang terlihat kan? Nah, Iran sudah para ulamanya bisa mengirim rudal hypersonik tepat sasaran. Kita kan masih bisanya ngirim Fatihah. Maaf, guyon ya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi benar sih. Iya, gitu ya. Benar. Ini nyata. Iya. Iran itu berapa tahun dikucilkan oleh dunia internasional. Nggak dikasih pesawat, nggak dikasih maintenance-nya, nggak dikasih uangnya. Tapi dia nggak menyerah. Dia Ashabul Kahfi gaya modern. Jadi kalau kamu nggak bisa melawan keadilan dan dengan tanganmu, dengan lisanmu pergi ke luar negeri, minta suaka di sana, kamu diem di sana, pinter kembali, bisa itu. Nabi loh, ini belajar itu harus tekstual dan kontekstual ini. Ya, saya kira itu. Benar-benar seperti itu ya jawabannya tadi, luar biasa. Iya benar ya. Ternyata terkadang kita tidak terfikirkan sampai ke situ, Pak Kiai Haji. Tapi inilah Islam itu luar biasanya punya banyak jawaban dari apa yang kita ragukan ya, terkadang seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana ya ketika kita ingin menerapkan keadilan, tapi yang namanya manusia kan ada sifat ego atau egois ya, biasa kita kenal. Nah, di dalam Islam memandang itu atau menyikapi untuk cara penyampaian kita biar mungkin lebih diterima tapi tanpa merusak ukhuwah ya, hubungan kita dengan sesama saudara mungkin ya atau teman, itu seperti apa Pak? Silakan Mas Sauki kalau barangkali. Kayaknya iya, silakan dari sisi anak muda nih. Oke. Jadi bagaimana cara kita ingin menyampaikan kepada seseorang agar apa yang kita sampaikan itu tidak sampai jatuh ke hati sehingga merusak persaudaraan atau merusak ukhuwah itu. Jadi yang pertama yaitu kita bisa lihat kondisi orang itu. Kita bisa lihat kondisi seorang itu. Andaikan orang itu mereka cocoknya untuk diharapkan dengan cara A, kita menggunakan cara A. Andaikan kita melihat orang itu cocoknya dengan cara B, maka kita menggunakan cara B. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui apakah mereka A atau apakah mereka B itu? Kita harus masuk ke dalamnya. Jadi kita harus berkumpul dulu dengan mereka. Apa saja sih yang ada di dalamnya itu, dan apa saja sih apa yang dilakukan oleh mereka. Dalam artian kita bisa saja mengikuti apa yang mereka lakukan dulu. Ketika kita sudah mengikuti di situ, kemudian kita harus punya dominasi di dalam kelompok tersebut. Ketika kita sudah punya dominasi, pada akhirnya kita punya kekuatan atau punya kekuasaan sehingga mampu merubah dominasi
tersebut. Itu namanya pendekatan yang pertama. Ya, sehingga ketika kita sudah punya dominasi, otomatis ada namanya trust atau kepercayaan. Karena apa? Karena kita sudah berbau dengan mereka dan mereka telah mengetahui diri kita. Nah, karena kepercayaan itulah yang kemudian insya Allah tidak akan sampai jatuh merusak ukhuwah itu tadi. Jadi ada pendekatan. Iya, ada pendekatan. Kan seringkali saat ini yang namanya ukhuwah itu, mohon maaf, dilakukan dengan cara radikal. Dalam artian kita punya kepentingan A, kita harus menerapkan di A itu, di B itu sesuai dengan kepentingan kita, tanpa mengetahui sosialnya bagaimana. Sedangkan di dalam Islam itu diajarkan kita masuk dulu, pelan-pelan di dalam mereka sampai kita mendominasi sehingga ada kepercayaan di situ, kemudian kita bisa merubah. Seperti itu. Jadi ini ya mungkin harus dipahami ada pendekatan dulu dan ada pembangunan trust ya atau kepercayaan. Kalau melihat pertanyaannya tadi mengenai apalagi mengingatkan teman kita yang kita sudah anggap saudara, ini terkadang apa ya, saya akhirnya juga berpikir, oh iya ya, saya dulu kayaknya punya teman tapi susah dikasih tahu. Kayak gitu. Ternyata mungkin pendekatan saya belum bagus, Pak Kiai Haji. Nah ini juga jadi pelajaran. Nah mungkin di antara adik-adik santri-santriwati ada lagi mungkin yang ingin bertanya, satu orang saja saya persilakan sebelum nanti akan kita mendengar kesimpulan ya. Silakan. Oh iya. Ya, belum acungkan tangan saya bisa membaca loh. Melalui telepati ya. Oke, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ya, udah. Oke. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laili Sofia. Oke. Saya berasal dari Pondok Pesantren An-Nur Az-Zubaidi. Mohon izin Abah. Dalam Al-Quran kan kita sudah tahu kalau hak mewaris antara laki-laki dan perempuan itu beda. Di sini kita mau tanya hak keadilannya itu ada di mana, Abah? Oke, baik. Sudah cukup ya? Terima kasih. Silakan langsung saja Pak Kiai Haji. Terima kasih. Memang ada statement lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka kalau kita lihat ayat zakar, lawannya adalah tentu untha. Min zakari wa unsa. Kenapa di situ tidak menggunakan rojul dan imro'ah? Lirrojuli mithlu hadzil imro'ataini. Nah, kata zakar, kata unsa itu nilai. Tapi kalau sudah ngomong rojul sama imro'ah itu volume. Mungkin pemahaman ini agak sedikit mengagetkan ya. Pilihan kata, frasa itu ya, dalam Al-Quran itu mengandung arti. Contoh begini, summum bukmun umyun. Itu apakah yang ditunjuk orang yang bisu, ada tuli, bisu, buta, apa buta secara fisik? Orang kafir kan tetap pendengarnya normal, bisa ngomong, tapi kenapa disebut summum bukmun? Karena apa? Nah, kalian kan sudah tahu. Artinya Udhunun la yasma'un. Iya dah? Dia punya telinga tapi nggak mendengar terhadap kebenaran. Bukan buta tuli fisik, tapi buta tuli nurani. Maka saya bisa mengatakan kata lidzakari mithlu hadzil unsayain itu filiu, bukan volume. Hari ini banyak yang melakukan penentangan terhadap pembagian waris gaya itu. Oh, saya ini dalam Islam 1:2 laki. Ditentang nggak? Banyak yang menentang. Kenapa? Dia melihat zakar itu, maaf, itu hanya dari volumenya, bukan dari filiu. Kalau dari volume mesti Quran mengatakan lirojuli. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan az-zakaru qawwamuna 'alan unsa. Jadi penyebutan zakar unsa itu penyebutan nilai. Maka di dalam Al-Quran disebutkan waja'alnakum syu'ubaw min zakari wa unsa waja'alnakum
syu'ubau wa qabaila. Itu nilai. Bahwa kesamaannya bukan dari gender, tapi dari unsur nilai. Kalau dari gender, tidak mungkin sama. Tidak bisa disamakan. Jelas berbeda. Makanya sekarang kalau mau nikah, yang masih jomblo hati-hati. Dilihat ini perempuan modif apa perempuan asli gitu ya. Ori apa bukan gitu ya. Hati-hati. Coba beda. Nah ini contoh. Makanya tadi saya jawab, kata mithlu hadzil unsain adalah nilai. Maka kesimpulannya, di dalam keadilan, value itu yang menjadi ukuran. Oke. Ya, value. Nilai. Oke. Siap, terima kasih. Itu cukup ya? Ya, jadi nilai ya kata kuncinya di sini. Nah, ini juga mungkin pemirsa di rumah juga sudah harus mulai memikirkan, oh ternyata terkadang kita hanya memikirkan volumenya saja, berapa sih bagian yang kita akan gitu ya, tapi tidak melihat ada nilai di situ, sehingga akhirnya itulah yang muncul merasa bahwa ini tidak adil ya, ini kayaknya kurang. Nah, itulah berarti kita harus melihat kembali faktor-faktor apa sebenarnya yang memang mempengaruhi itu. Terakhir kira-kira dari tema pembahasan kita hari ini, mohon izin Pak Kiai Haji Thoha boleh disampaikan kira-kira kesimpulan atau juga mungkin ya semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bagaimana adil ya yang kita di dalam Islam itu memaknai keadilan yang seperti apa. Saya rasa tadi penjelasan sudah cukup banyak. Silakan Pak Kiai Haji. Manajemen rasa adalah titik awal kita bisa berbuat adil. Tanpa manajemen rasa yang baik, sulit terwujud keadilan. Orang membaca di bungkus rokok itu, merokok membunuhmu. Kenapa dia tetap merokok? Karena tidak bisa melawan rasa. Mulailah dari bagaimana cara kita memanage rasa, kita akan bisa membagi perasaan yang membahagiakan kepada sesama, dan itulah keadilan. Oke, siap. Jadi keadilan itu ketika kita sudah bisa memanajemen rasa dan juga bisa membagi perasaan itu sesuai pada tupoksinya masing-masing atau porsi masing-masing gitu ya. Betul. Sehingga keinginan masing-masing. Iya, karena keadilan itu bukan berarti adil itu bukan berarti harus sama volumenya. Iya, sama volumenya, tetapi dilihat dari value-nya. Oke, value, nilai ya, luar biasa. Inilah yang harus lagi-lagi mungkin pembelajaran kita sangat bermakna sekali menurut saya, Pak Kiai Haji. Terima kasih, karena disinilah kita banyak belajar bahwa hal-hal kecil, termasuk rasa adil ini saja, itu terkadang masih kita lupakan, bahkan kita merasa bahwa hidup kita kok begini ya, kok Allah tidak adil sama kita, padahal kita hanya tidak bisa mengendalikan, memanajemen rasa apa yang memang ada di diri kita. Kita lupa bahwa ternyata adil itu bukan hanya sekedar volume, tapi ada value yang harus dimaknai di dalamnya. Terima kasih juga mungkin adik-adik yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu ya, luar biasa. Semoga kegiatan ini akan terus berlanjut dong, Pak Kiai Haji ya. Oke, siap. Saya menantikan lagi tema-tema menarik yang memang sangat relate dengan kehidupan kita. Tapi sebelumnya melalui kesempatan ini terima kasih Bapak Kiai Haji Thoha Muntaha Abdul Manan selaku pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Thulab yang memang beliau ini 14 cabang, jadi beliau yang mengkoordinir ini semua, Masya Allah. Amanah saja, di sini pondoknya Pak Pur. Oh, ada bocoran pondoknya Pak Direktur ya. Oke, tapi insya Allah berarti sudah ribuan ya. Alhamdulillah. Semoga puluhan ribu Pak Kiai Haji. Tidak perlu banyak. Iya. Nabi Khidir itu muridnya cuma Nabi Musa kok. Wah. Oke, siap. Dan terima kasih juga kepada Bu Syauki, Muhammad Didi Syauki Al-Badadi yang insya Allah juga nanti akan mengabdi di Sultra ya. Insya Allah semoga menjadi inspirasi untuk santri-santriwati kita. Terima kasih Pondok Pesantren An-Nur Az-Zubaidi Meluhu Konawe ya. Terima kasih loh, ini sudah jauh berarti dari Konawe ya datang.
Terus juga Pondok Pesantren Minhajutullah Al-Amin dari Ramameto, Konawe Selatan, terima kasih. Dan terima kasih juga Pondok Pesantren Nurul Quran Kampus 2 Konda, Konawe Selatan. Terima kasih pemirsa di rumah yang menyaksikan kita pada hari ini. Semoga hari ini tidak hanya menjadikan banyak pelajaran, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kita hanya manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, dan mari menjadi manusia yang untuk terus memperbaiki diri, karena kita hidup hanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.